Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kembali ke persoalan statement dari Gilbert Lumoindong ya, yang mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan OTAN sendiri ya. Kali ini ada seorang pastor perempuan ya, yang namanya mungkin sudah kita kenal ya. Kali ini mengkritik Gilbert Lumoindong dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan karakternya sehari-hari ya. Maksudnya karakter biasa yang dia tampilkan juga di YouTube ya. Keras, kemudian bahasanya vulgar, dan membuat kita muslim itu geleng-geleng ya, ketika mereka itu bermaksud mengkritik saudara seimannya. Itu bahasanya itu tidak dipilih dengan bahasa yang santun, tidak dipilih dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut ya, bahasa-bahasa yang sopan begitu, tetapi dengan bahasa-bahasa yang sangat keras, bahasa-bahasa yang menurutku itu lebih pada satu kecaman, satu hujatan lah. Tetapi bagaimanapun itu menurut mereka ya, menurut Pastor Sarah juga, itu mendapat legitimasi dalam Bible. Jadi ketika dia mentolol-tololkan orang, membinatang-binatangkan orang, itu menurut dia di Bible nggak ada kok yang larangan yang nggak ada ayat yang melarang untuk membinatang-binatangkan orang. Bahkan Yesus sendiri pernah membinatangkan orang, itu di videonya PS Sarah ya. Tetapi kalau di Islam kan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kemudian ada asyida'u al kufar ruhama'u bainahum, asyida'u al kufar gitu ya. Jadi kasih sayang kepada sesama iman, tetapi tegas kepada orang-orang kafir. Tegas itu beda dengan mengecam, dengan menghujat, itu beda ya. Ketegasan itu tidak harus dengan intonasi yang tinggi. Ketegasan itu lebih pada pesan yang disampaikan itu tegas, tidak ambigu, kemudian ada karakter kuat untuk menunjukkan ke sebuah kebenaran. Jadi sekali lagi bukan pada intonasi atau jenis pilihan kata yang yang lebih identik dengan menghujat. Ruhama'u bainahum asyida'u al kufar, asyida'u al kufar ruhama'u bainahum. Konsepnya dua itulah. Jadi tegas kepada kafir, kasih sayang kepada sesama Islam. Tapi seperti apa video kecaman dari PS Sarah kepada Gilbert Lumoindong, mari kita simak saja ya. Tetapi sebelumnya, ini untuk kita ambil hikmahnya, jangan sampai kita tirulah yang seperti ini. Sebelumnya aku sekalian mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kok nggak ada yang benar. Yesus kurang mengampuni apa sampai dia rela mati demi mengampunimu dari dosa? Tetapi pertanyaannya, sekalipun dia mengampuni, kenapa kenapa neraka masih ada? Oh, pakai otakmu saudara. Karena yang namanya mengampuni, konsekuensi tetap ada, hukuman tetap ada, tetap berlaku itu. Ketika memperjuangkan kasus Brigadir Joshua juga, itu bukan bicara soal tidak mengampuni. Hello, pendeta-pendeta yang membahas tidak mengampuni. Si Baby Basir ini juga, Debbie Basir. Gimana otakmu Debbie Basir? Saya dulu respect ketika mertua saya, perempuan sebelum meninggalnya, rajin banget nonton itu. Ternyata sampah juga ternyata dia. Cuman nggak saya bahas karena dia nggak penting banget, tapi pernah saya senggol bahas itu. Dan saudara tahu kenapa Gilbert Lumoindong ini dimunculkan? Karena saya cuma satu-satunya hamba Tuhan yang berani angkat bicara tentang kasus ini.
Oh, tengok kasus ini. Adakah pendeta-pendeta lain yang angkat bicara? Saya kalau bukan karena Tuhan yang suruh angkat, tidak akan saya angkat. Kau lihat di situ. Live streaming saya. Walaupun saya mau viral, saya nggak mungkin saya bebas mau live, kadang tidak. Tidak tiap hari saya live karena bukan mau gila-gila viral saya. Sudah saya bilang, mau ditonton satu orang aja pun saya, mau khotbah di depan satu ekor babi saja pun saya nggak masalah, saudara. Dan kenapa saya arahkan ke YouTube? Karena YouTube ini kita mau ngomong apapun dia bebas. Beda sama di TikTok, ngomong apa aja dihapus. Karena TikTok itu buatan Samboda. Kalau Google ini kan, YouTube ini kan orang bule ini. Amerika yang punya. Mana bisa dia asal main-main take down. Jadi pakai otakmu. Saya mengarahkan ke YouTube ini bukan karena supaya saya mempromosikan channel saya. Dihapus pun nggak masalah bagi saya. Kita buat lagi. Kok pikir? Paham ya? Gilbert Lumoinong itu cuman Kristen sampah. Saya sebut Kristen sampah karena perhatikan ayat ini ketika Tuhan bicara tentang akulah pokok anggur yang benar dan kau ranting-rantingnya. Yesus di situ katakan kau ranting-rantingnya. Ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah itu akan dikumpulkan nanti lalu akan dibakar. Itu namanya sampah. Kau bayangkan kau punya pohon di depan rumahmu, ranting-ranting yang menjatuhkan kau sapu dan kau buang, kau bakar. Itu namanya sampah. Orang Kristen yang tidak berbuat yang seperti itu Kristen sampah namanya. Si Gilbert Lumoinong ini, saudara. Tapi banyak orang Kristen ketika saya bilang Kristen sampah dipikirnya semua Kristen. Padahal bukan, itu bicara soal orang ini. Begitu juga ketika saya bilang Muslim penghujat. Itu bukan bicara soal semua Muslim. Tetapi ada Muslim-Muslim yang hobinya menghujat. Dan saya mau katakan, si Gilbert Lumoinong itu nggak pernah khotbah tanpa dibayar. Itu dibayar dan bayarannya semua orang pun tahu. Itu berapa bayarannya. Itu naik mimbar, sekali naik mimbar itu 25 juta, saudara. Hanya naik mimbar saja. Belum kau pikirkan transportasinya, pesawatnya. Dan itu pun harus rombongan, suami istri dan anak-anaknya. Dia itu bukan berkhotbah, tetapi liburan itu. Pendeta macam apa begitu? Tanya sama orang-orang yang mengundang saya. Saya tidak pernah memikirkan soal bayaran. Berapa kali saya tidak dibayar sama pendeta, sekalipun pendeta besar. Saya masalah, saudara, nggak masalah. Saya pernah pelayanan di gereja kecil, saudara. Saya di situ sekaligus main musik, saya juga yang khotbah. Sampai saya bilang sama yang WL-nya, sama yang pendeta di gerejanya, baru kali ini ceritanya pendeta di situ dia khotbah, pendeta juga yang main musik. Untuk saya bukan WL sekalian, saya bilang. Cuman diketawain aja, nggak apa-apa lah Bu, sekali-kali. Pulang pun nggak dibayar. Padahal saya jauh dari situ naik kereta saya ke Bogor. Berapa kali transit? Gilbert Lumoinong itu nggak pernah mau diundang ke pedalaman. Kalaupun di pedalaman, dia akan tidak mau tinggal di rumah penduduk, saudara. Dia harus minta di hotel berbintang. Biar saudara tahu ini bukan fitnah. Makanya Gilbert, sini kau. Kemana kau? Telepon saya di sini. Nggak ada otak memang kau. Bukan pendeta, kau binatangnya kau. Saya keras ngomong gini sama dia, saudara. Karena dia bukan lagi anak-anak. Saya anggap dia bukan anak-anak. Dia sudah harusnya makanan keras. Tentang bagaimanapun dia sirik kepada hamba-hamba Tuhan yang baru. Bahkan apologet yang baru. Saya banyak berseberangan dengan apologet itu. Tapi pernahkah saya membahas apologet atau pusuber di channel saya? Nggak ada. Tahu-tahu mereka memblokir saya, ada yang memblokir saya, itu Papel 88. Masalahnya apa juga saya nggak masalah. Nah ini lagi, maaf ya itu berarti nggak dengar. Maaf. Walaupun itu utasoit saya si hombing, saya nggak suka komen itu. Artinya itu bukan orang Kristen bagi saya.
Kan udah saya bilang tadi, banyak orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta termasuk itu tolol. Pantas. Kenapa? Karena terlalu memposisikan diri sebagai dokter. Nggak ada kita sebagai dokter. Yang kalau misalnya ada yang udah jelas-jelas bejat misalnya, pendeta yang memang salah, tidak dibongkar. Di mana ada larangan di dalam Alkitab? Ada larangannya di situ. Jangan sok tahu. Siapa kau rupanya yang nggak boleh membinatang-binatangkan? Apa ada Yesus bilang di situ, jangan kau membinatang-binatangkan sesama hamba Tuhan, pendeta ada. Kalau nggak ada nggak usah kau sosokan.